kita kembali di segmen kedua dalam program Bukan Perempuan Biasa on TV Social Good People. Ya, kita kembali ke Dwi ya. Seorang anak muda Gen Z yang sangat Masya Allah ini memiliki ketertarikan yang luar biasa dan beliau udah tahu passionnya seperti itu. Nah, jadi singkat cerita tadi alasannya adalah pertama memang suka dengan jurusan itu ya, nyari-nyari gitu untuk mendukung self developmentnya, passionnya juga, dan banyak hal-hal yang mendukung itu, ya kan? Dan kedua juga adalah menantang diri juga. Di samping juga ini merupakan jurusan yang istilahnya nggak biasa tapi keren, kayak gitulah. Kemudian mengambil jurusan kayak gitu. Nah, kalau kita tarik ke belakang nih ya, sebelum menjadi Dwi yang sekarang, ya. Sekolahnya dulu di mana nih Dwi? Dari TK, SD, SMP, SMK itu di mana aja? Diceritain kehidupannya atau disebutin dulu? Oke, baik. Aja. Oke, pertama TK enggak TK. Oke. Ya, tapi sempat 2 kali ikut SD sih. Cuma ikut 2 kali aja. Bukan cuma ikut sih, ikut-ikutan aja yang belum umurnya tapi ikut sekolah SD. Karena emang suka belajar banget. SD, terus SD-nya di SD Impres Galangan Kapal 1. Di ujung ya. Di daerah Makassar Utara itu. Iya, betul. Terus di SMP juga enggak jauh dari situ, di SMP Islam Datukri Bandang. Dan di SMK tadi udah sebutin kan, di SMK Negeri 4 Makassar. Di Jalan Bandang. Oke, sebelum menjadi ini ya, sebagai seorang mahasiswa semester 8, jurusan bahasa Prancis, keren. Oke, baik. Nah, kita melangkah lagi ke hal yang lain. Nah, status yang kedua tadi, aktivitas yang kedua selain mahasiswa adalah seorang speaker. Kalau boleh tahu ini bergerak di bidang apa nih speakernya? Apa misalnya jadi narasumber untuk bidang tertentu, atau misalnya nge-MC, atau misalnya jadi tutor, ya kan, tempat khusus, atau misalnya jadi narasumber di sebuah media, atau mungkin presenter kayak saya, atau announcer atau apa gitu. Ini speakernya apa nih? Kayaknya kakak lebih paham ya, terlalu banyak spesifikasi nih. Orang komunikasi lebih paham nih kayaknya. Tapi kalau 3 di antara yang kakak sebutin itu semuanya sih, jujur. Jadi yang pertama tadi public speaker, emang ngisi-ngisi kayak kelas gitu, kayak misal ada himpunan atau organisasi tertentu itu ngundang gitu sebagai narasumber. Terus yang kedua juga sebagai tentor juga sesekali. And then guru juga, private sih lebih tepatnya, private course. English or French? Yes, private course. English? Iya. Terus apa lagi ya? Itu aja sih. Kalau boleh tahu nih untuk bidang materi dari public speakingnya ini apa nih? Apakah dia bidang tertentu seperti LDK atau mungkin MC atau public speaking general, misalnya bagaimana sih kita berbicara di depan umum, atau mungkin public speaking untuk bidang materi tertentu seperti misalnya masak-masak, kebidanan, atau berhubungan dengan budaya, atau apa sih untuk tampilnya sebagai speaker nih? Apa nih? Jadi cerita dikit dulu ya Kak. Jadi boleh. Tentang public speaking itu saya public speaker lebih tepatnya ya. Udah mulai dari tahun 2020-an gitu ya, udah mulai naik juga, mulai sering dipanggil itu untuk emang fokusnya, untuk fokus kelasnya itu lebih sering ke self development, self leadership skill gitu, and then komunikasi. Tentang public speaking. Kemarin baru aja dipanggil juga harusnya ngisi di himpunan di kampus ya. Tentang personal branding, tapi ada reschedule gitu jadi ya udah. Terus juga beberapa waktu kemarin juga sempat ngisi di lembaga Leaders Hub Jawa Timur. Wait a minute. Call me if you need to back up. Baik. Baik. Ya, kemarin juga sempat ngisi di Jawa Timur bahkan, tapi lewat online sih, tapi emang udah sampai di Jawa Timur, alhamdulillah gitu. Itu sih kalau tentang public speaker itu bergerak di bidang-bidang itu. Tapi kalau dibilang MC juga jadi MC, dibilang jadi moderator juga jadi moderator. Bahkan kemarin waktu Euforia Y20 kakak inget ya, itu kemarin juga sempat jadi moderator di salah satu, tapi sektor di bagian
Leaders Hub Jawa Timur gitu, Jawa Timur lah pokoknya kayak gitu. Dan seterusnya emang kaki saya alhamdulillah udah sampai ke Jawa Timur, belum sampai ke Jawa Timur, Oke. tapi temennya, lingkungannya, tempat belajarnya udah sampai di sana gitu. Ih, keren ya, keren ya. Ini lama-lama saya ngobrol sama Dwi, saya jadi anak Jaksel juga. Aduh, susah bang, susah nih, ke Jaksel nih. Oke. Ya tapi tenang aja, Mona sudah pindah ke sini kok, ada Mandala. Oke, baik ya, bener lagi. Bercanda. Ya, baik. Nah, kalau untuk yang ketiga nih, social enthusiast. Ya. Social enthusiast kan adalah orang-orang yang memang sangat antusias dengan aktivitas-aktivitas sosial ya, seperti organisasi, komunitas, volunteer, ya, mengisi acara dan sebagainya. Itu boleh dijabarkan ke pemirsa nggak? Social enthusiastnya ini mengarah ke mana nih? Oke. Ya. Apakah memang masih ada mirip-mirip yang tadi atau beda lagi atau secara global sama atau gimana? Oke, jadi yang pertama mungkin kita bergerak dari organisasi kali ya Kak. Kalau dari organisasi emang udah dari kecil ya ikut organisasi. Tapi bidangnya di pramukaan sih, tapi baru di SMA mulai tuh di OSIS, mau asah critical thinking, leadership and seterusnya gitu. And then habis itu ya udah pas di transisi SMA ke kuliah, nah itu kakak kan sempat sebutin juga kan sebelum ini tentang KPAJ, Komunitas Peduli Anak Jalanan. Itu komunitas pertama saya gitu, apalagi bergerak di bagian relawan sosial dan pendidikan. Iya, Kayak betul. tuh, terus habis itu ya udah makin kesini ikut juga sih kayak leadership skill dan seterusnya itu. Dan tapi dari semua yang saya amati ya Kak ya, karena lagi-lagi yang seperti saya bilang background saya dari menengah ke bawah dan itu stratifikasi sosialnya berbeda. Gitu. Jangan bercanda. Yes, apa itu? Menengah aja bilangnya. Masa pemirsa dibilangin skillful begini ngomongnya dibilang menengah ke bawah. Oh my God, amin menengah sih. aja. Amin, oke, minimal. baik. Tapi bener loh Kak, di Tukumar Kakak tahu kan? Itu daerah yang stigmanya ya, itu Texas. Stigmanya seperti itu. Dan emang itu saya mengamati itu sangat gitu. Jadi even saya lahir dan tumbuh di dunia organisasi tentang sosial, pendidikan dan kepemimpinan, justru saya lebih banyak mengamati di sosial saya gitu. Saya jauh lebih yang mengamati realita ya, yes, yang bukan on the text on the book, tetapi realita kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Jauh lebih mengamati dan lebih meriset gitu kayak kenapa ya bisa teman-teman yang di stratifikasi sosial menengah ke bawah itu seperti ini, yang menengah ke atas itu seperti ini, ada perbedaan-perbedaan tersendiri gitu. Dan itu juga kemarin sempat publish juga sih jurnal ilmiah dan sempat ikut penelitian gitu lah sama dosen untuk meneliti yang sama gitu. Dan sampai sekarang itu masih saya sangat-sangat antusias dan sangat research tentang Berarti itu. ada gitu. juga cultural shock di dalamnya. Ya banget. seperti misalnya kalau ada orang yang tiba-tiba datang ke situ, ini kok banyak yang bicara kotor, maaf. Bener. Ini kok semuanya lantang banget suaranya, ya kan? Dan sebagainya. Oke, kita akan break dulu. Don't go anywhere, station Net TV Sulsel, pemirsa Good People.